Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pangandaran yang pada kesempatan kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademis. Nah, pada demonstrasi kontekstual kali ini terdiri dari observer, kemudian ada coach dan ada juga coachee. Pada demonstrasi kontekstual yang akan kami laksanakan, yang akan berperan menjadi observer adalah saya sendiri, Sucipto Salam. Kemudian yang berperan menjadi coach ada di sebelah kiri saya, yaitu Bu Yeti. Dan yang akan berperan menjadi coachee adalah di sebelah kanan saya, yaitu Ibu Pipit. Demikian, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Bu, gimana nih kabarnya nih Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik. Gimana sebaliknya Pak? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching pada kesempatan kali ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Baik, ini Bapak silakan. Siap. Untuk yang pertama, mari kita diskusikan dulu rubrik penilaian dari coaching pada pertemuan kali ini. Nah, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur titla atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Bu, nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah gitu. Untuk berikutnya, supaya tidak mengulur waktu lebih lama juga ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik Bapak, ada beberapa kompetensi dari coaching yang ingin saya kembangkan. Di antaranya yang pertama adalah present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, baik. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan yang pertama yaitu present, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee ya Bu. Baik, baiklah dari ketiga komponen coaching yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira komponen mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik lagi gitu? Ya, baik Pak, dari ketiga komponen ataupun tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, kemudian yang terakhir nih, kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu inginkan gitu dalam proses coaching kali ini itu seperti apa Bu? Saya menginginkan coachee yang bisa menemukan solusi dari permasalahan, gitu, atau menemukan ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya di sekolah ataupun di kelasnya, Pak. Oke, siap. Baik, demikian ya Bu kegiatan praobservasi pada kesempatan kali ini. Silahkan Ibu nanti melakukan kegiatan coaching terhadap coachee sebaik-baiknya. Juga sementara saya akan mengamati nanti di jalannya proses coaching, dan nanti setelah coaching selesai kita akan ngobrol kembali ya Bu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana kabarnya Bu? Maaf mengganggu waktunya. Barangkali Ibu sedang tidak sibuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Pipit. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar sebaliknya? Dan untuk saat sekarang kebetulan saya sedang istirahat, jadi santai. Barangkali ada yang bisa saya bantu Ibu? Alhamdulillah Ibu saya baik. Begini Bu, sebetulnya saya ingin bercerita dengan Ibu berkaitan dengan permasalahan dengan murid saya di kelas gitu. Begini Bu. Kan Ibu kudu langsung ngerespon. Kalau aku ngobrol. Sudah tuh berada di improv, nyawanya ulang ya. Kemana ya lompatnya ya? Kemana ya lompatnya? Aku mau banyak improv, Abi nurutan dia. Aduh, lagi. Siap, kamera. Itu ya, mau tiga paus. Oke, bisa. Kamera. Rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu?
Mohon maaf nih saya mengganggu. Saya barangkali Ibu sedang tidak sibuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pit. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Gimana sebaiknya dengan Ibu? Dan kebetulan saya sedang santai, jadi istirahat. Barangkali ada yang bisa saya bantu, Ibu? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Begini Bu, sebetulnya saya ingin bercerita dengan Ibu ya berkaitan dengan permasalahan dengan murid saya gitu di kelas. Oh begitu ya, Bu ya? Baik Ibu, silakan ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi di kelas Ibu. Semoga nanti kita menemukan solusi yang terbaik. Jadi gini Bu, saya itu punya murid laki-laki gitu ya di kelas, namanya Sandi. Tepatnya dia itu di kelas 5 sekarang. Dia itu jadi selalu menyendiri, kemudian pendiam, pemalu gitu, dan juga susah bergaul gitu ya, dan juga kurang percaya diri untuk bergabung dengan teman-temannya. Sebetulnya untuk prestasi di dalam kelas dia termasuk anak yang pintar gitu ya, dengan teman-temannya, dia juga masuk ke peringkat 5 besar gitu ya di kelasnya. Tapi mungkin anak tersebut sedikit memiliki perbedaan gitu karena keluarganya itu broken home gitu Bu. Ketika ke sekolah gitu dia itu diantar menggunakan sepeda oleh neneknya gitu. Mungkin dia merasa kurang percaya diri karena melihat teman-temannya itu mereka diantar menggunakan sepeda motor oleh ibu atau ayahnya gitu Bu. Kemudian gitu ya, tapi walaupun itu sebenarnya teman-temannya itu tidak membuli Sandi gitu, cuma mungkin Sandi itu merasa kurang percaya diri gitu Bu, malu mungkin seperti itu. Nah itu sih Bu permasalahannya. Oh iya, saya paham dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi masalahnya Ibu memiliki siswa yang tidak percaya diri dan minder. Kemudian memiliki perbedaan karena memang dari keluarga berkonflik ya Bu ya. Dan meskipun teman-temannya tidak ada yang membulinya begitu kan? Iya. Padahal Sandi itu termasuk peringkat 5 besar ya. Berarti anak yang pintar ya Bu. Iya. Cuma memang kalau anak kecil melihat ada perbedaan seperti itu, biasanya tatapan mata dari teman-temannya seolah-olah Sandi itu sebagai objek penderita, seolah tatapan temannya itu membuat Sandi jadi down dan minder, begitu mungkin ya yang dirasakan oleh Sandi. Nah baik Bu, mudah-mudahan kedepannya menemukan solusi yang baik, Sandi tidak minder lagi. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, sepertinya mudah-mudahan seperti itu Bu. Baik Ibu, sebelum masuk ke sesi coaching, apa tujuan dari pertemuan ini? Tujuan saya setelah melaksanakan sesi coaching ini adalah saya ingin ada solusi untuk Sandi khususnya ya Bu, sehingga saya itu bisa membantu Sandi untuk mengatasi rasa percaya dirinya gitu, agar dia itu tidak minder lagi, kemudian tidak juga malu gitu ya kepada teman-temannya, dan juga bisa bergaul dengan teman-temannya, dan juga bisa menikmati dunia anak-anak gitu Bu bersama teman-temannya. Baik Ibu Pipit, tujuan yang sangat mulia sekali dari Ibu ya, untuk membantu Sandi agar bisa percaya diri dan tidak minder lagi, dan bisa menikmati keceriaan dunia kembali ya bersama teman-teman. Dan tentunya yang terpenting Sandi bisa semangat kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Ibu Pipit, apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? Menurut saya ukuran keberhasilan pertemuan ini, saya mampu menumbuhkan murid untuk memiliki rasa percaya diri. Yang pertama itu ya Bu. Kemudian rasa percaya diri itu lebih baik gitu, diantaranya mungkin berani menjawab pertanyaan, kemudian juga berani untuk bertanya atau mungkin mengungkapkan pendapatnya, dan juga melakukan kegiatan itu tanpa ragu-ragu gitu, dan bisa mengambil keputusan dengan cepat, kemudian tidak juga tergantung terhadap orang lain gitu Bu. Dan tidak kalah penting juga mereka itu tidak cepat untuk putus asa gitu Bu. Luar biasa sekali ya. Jadi saya setuju sekali dengan ukuran keberhasilan yang Ibu sampaikan untuk siswa kelas 5, yaitu berani menjawab pertanyaan, kemudian berani untuk bertanya dan melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, dan juga bisa mengambil keputusan dengan secara cepat, tentunya tidak tergantung terhadap orang lain, yang terpenting tidak cepat putus asa ya. Nah selanjutnya, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki sekarang yaitu meningkatkan rasa percaya diri bagi anak-anak gitu ya di sekolah
saya untuk menurunkan rasa takutnya. Kemudian dengan rasa takut menurun, dia akan merasa nyaman gitu Bu, dan juga merasa aman, sehingga motivasi belajar juga akan meningkat gitu ya Bu. Tentunya dengan meningkatnya rasa percaya diri juga akan memperbaiki hubungan sosialnya dengan sesama teman-temannya gitu di sekolah, juga dengan guru-gurunya tentunya ya Bu. Seperti itu Bu. Baik Ibu, luar biasa sekali dan saya sangat setuju dengan pendapat yang Ibu sampaikan mengenai kesempatan untuk meningkatkan percaya diri di sekolah, diantaranya agar bisa menurunkan rasa takut dan untuk memotivasi belajar siswa juga. Nah Ibu, untuk selanjutnya kira-kira ada ide apa lagi nih yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan adalah mungkin pertama, saya akan selalu bilang gitu ya terhadap anak-anak untuk perlunya rasa bersyukur dengan segala yang kita miliki gitu, dimana tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti punya kelebihan, tentunya juga punya kekurangannya masing-masing. Perlunya kita juga berdamai dengan diri sendiri agar tetap semangat gitu menjalani kehidupan tanpa harus melihat kekurangan. Yang kedua, sebetulnya sudah saya lakukan, saya selalu memberikan apresiasi terhadap Sandi dengan mengucapkan terima kasih, mengacungkan jempol gitu ya, dan juga memberinya tepuk tangan gitu. Saya juga suka memberikan kepercayaan diri terhadap Sandi untuk mengikuti kegiatan seperti menjadi petugas upacara, kegiatan pramuka gitu ya, sebagai pinru gitu ya. Selain itu saya selalu memberikan perhatian lebih dibandingkan dengan teman-temannya. Namun dengan semua yang saya lakukan tidak membuat perubahan ternyata yang signifikan gitu untuk Sandi Bu. Nah begitu Bu, itu permasalahannya. Baiklah Ibu, padahal Ibu sudah melakukan sangat banyak cara ya untuk Sandi ya. Ibu sudah memberikan pesan moral yang baik buat Sandi dan juga untuk semua siswa. Kemudian dimana Ibu juga meminta siswa agar bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak boleh melihat kekurangan gitu ya Bu ya. Dan tentunya memang tidak ada manusia yang sempurna ya Bu ya. Jadi Ibu juga sudah bagus, sudah memberikan apresiasi, sudah memberikan kepercayaan dan perhatian lebih terhadap Sandi agar percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan teman-teman ya Bu ya. Nah walaupun memang hasilnya belum nyata ataupun belum signifikan. Nah kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Mungkin kalau dari 1 sampai 10 saya kira saya masih di angka 6 Bu, masih di skala 6 gitu ya. Dan untuk skala ini saya masih belum merasa puas gitu Bu, dan saya harus mencari solusi lainnya untuk meningkatkan gitu ya, dari angka skala 6 itu mungkin meningkat lagi gitu mungkin. Baik Ibu, nah kira-kira apa Ibu solusinya? Solusinya adalah yang mungkin saya akan menerapkan dan melaksanakan pengintegrasian, kemudian pembelajaran sosial emosional di kelas saya itu khususnya Bu. Baik Ibu, saya sangat setuju sekali ya dengan langkah ini mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional yang dikarenakan ini sangat erat kaitannya dengan pengolahan emosi yang tentunya saya ingin tahu juga ke depannya apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan dengan integrasi PSE dalam pembelajaran ini. Rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan PSE ya Bu, pembelajaran sosial emosional dengan 5 kompetensi sosial emosionalnya pada RPP dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning gitu ya Bu. Dengan kelompok kecilnya dan melakukan pendekatan pembelajaran saintifik dan kompetensi sosial dan emosional serta metode pembelajaran menggunakan diskusi gitu ya, kemudian penugasan dan juga latihan agar siswa dapat mengasah gitu kemampuan berkomunikasinya, kemudian dapat juga menjawab pertanyaan dan mengungkapkan pendapatnya. Baik Ibu Pipit, memang betul sekali dengan berdiskusi kita akan mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian mampu menjawab pertanyaan dan mengungkapkan pendapat yang tentunya akan menumbuhkan kesadaran diri, kemudian manajemen diri, menumbuhkan kesadaran sosial, menumbuhkan keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik Bu, dengan berbagai alternatif tadi, kira-kira di antara solusi tadi, adakah langkah prioritas yang akan Ibu ambil untuk Sandi? Saya mungkin akan menciptakan hubungan gitu dengan suasana yang lebih akrab lagi
biar Sandi tidak canggung gitu ya, tidak ada rasa takut, sehingga hubungan saya dan Sandi itu seperti hubungan pertemanan yang akrab gitu mungkin nantinya ya, sehingga saya bisa menggali tentang Sandi lebih lagi gitu. Baik Ibu, dengan solusi yang tergali dari Ibu tadi, Iya. kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai komitmen agar Sandi memiliki rasa percaya diri dan tidak minder lagi? Yang dapat membantu saya tentunya Sandi sendiri ya Bu, teman-teman Sandi gitu ya, kemudian rekan sejawat dan juga orang tua Sandi yang serta fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Semoga Sandi bisa bekerja sama dan dengan adanya fasilitas pembelajaran yang memadai akan membuat suasana proses pembelajaran itu di kelas menjadi menyenangkan gitu. Bagus Bu, dan saya sangat apresiasi sekali dengan berbagai alternatif yang akan Ibu lakukan nanti ya. Dan tentunya dalam hal ini Ibu akan melibatkan Sandi sendiri, kemudian teman-teman Sandi, rekan sejawat juga, dan orang tua Sandi ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu? Tindak lanjutnya saya akan melaksanakan aksi ini secepatnya sih Bu. Kalau bisa mungkin minggu-minggu ini gitu Bu. Baik Ibu, saya dukung sepenuhnya, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar, karena sangat mulia untuk membantu Sandi agar memiliki rasa percaya diri kembali, kemudian tidak minder lagi ya Bu ya. Saya tidak sabar mendengar perkembangan untuk hasil aksi ini ya. Dan saya tunggu kabar untuk minggu yang akan datang ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Semoga saya dapat melaksanakan aksi ini dengan lancar serta dengan hasil yang sesuai dengan harapan gitu ya. Terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktunya, dan nanti untuk minggu depan saya juga ingin berbagi lagi dengan Ibu gitu untuk hasilnya gitu ya Bu. Baik Ibu, selamat melaksanakan aksinya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah melihat ya dan mengamati proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi. Bagaimana nih perasaannya Ibu setelah melaksanakan coaching dan berjalan dengan lancar atau tidak? Alhamdulillah Bapak, untuk proses coaching tadi sudah berjalan lancar dan saya pikir sudah baik. Alhamdulillah. Baik, setelah melakukan proses coaching dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang tadi sudah Ibu sampaikan? Jadi, indikator ketercapaian yang diinginkannya seperti apa yang sudah dicapai? Baik Bapak, dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi, pertanyaan yang saya sampaikan sudah menggunakan alur kita dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk mengenali potensi untuk memecahkan solusi permasalahannya dan menghasilkan ide-ide yang baru. Oke. Baik Bu, memang saya perhatikan tadi juga Ibu sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, memang berdasarkan yang saya amati juga ada sih beberapa catatan ya Bu. Untuk yang pertama, Bu Yeti ini memang sudah menggunakan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta gitu. Dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian setelah itu Ibu mengarahkan juga untuk mencari rencana aksi. Kemudian Ibu juga tadi di catatan saya itu sudah berhasil untuk membuat coach berkomitmen dan bertanggung jawab atas rencana aksi yang telah atau yang akan dilakukan gitu ya. Nah, selain itu juga tadi juga saya dengar dan perhatikan pada proses coaching tadi Ibu sudah fokus terhadap coaching gitu. Jadi artinya di situ Ibu sudah melakukan present secara penuh. Kemudian Ibu juga mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, terakhir ya Bu, satu pertanyaan lagi nih. Untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan gitu berdasarkan hasil coaching dari hari ini?
Baik Bapak, kompetensi yang saya ingin kembangkan untuk kedepannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur kita dengan lebih baik lagi supaya proses coaching selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan lebih baik lagi. Wah, siap, luar biasa sekali ya Bu. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Terima kasih juga sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching alur tirta juga. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses dan diberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan coaching di pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin ya Demikian Allah. ya Bu pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.